Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang penerapan data mining pada penjualan tiket pesawat dengan metode a priori. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya dulu, yaitu Imade Wijaya dengan NIM 2010-1281. Saya selaku ketua dari kelompok ini. Kemudian ada Niputu Helma Puspitasari dengan NIM 2010-1089. Kemudian ada Petriani Febrianti Delbi dengan NIM 2010-1092. Kemudian ada Norma Yunita SVT dengan NIM 2010-1129 dan Nikade Sukmayanti dengan NIM 2010-1103. Baik, kami akan langsung. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nikade Sukmayanti dengan NIM 201011103. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas kelompok, tugas UAS, dan saya mendapatkan bagian di latar belakang kasus, studi kasus. Nah, daripada lama-lama saya langsung ke materi, yaitu pertama, latar belakang studi kasus. PT Sinar Jagad Indonesia merupakan bergerak dalam bidang travel yang didirikan pada tahun 2012. Para pengelola PT Sinar Jagad Indonesia ingin menunjukkan strategi pemasaran mereka yang lebih baik. Maka dari itu, para pengelola harus mencermati pola-pola pembelian tiket pesawat yang dipesan oleh konsumen. Dengan adanya kegiatan penjualan setiap hari, data semakin lama akan semakin bertambah banyak. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan. Data tersebut dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi informasi yang berguna untuk peningkatan penjualan tiket pesawat. Oleh karena itu, diperlukanlah penyelesaian permasalahan yang ada di PT Sinar Jagad Indonesia tersebut dengan salah satu cara teknik yang digunakan dalam pengelolaan data tersebut dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasis pada data mining. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent intense yang dijalankan pada sekumpulan data. Analisis a priori didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan a priori yang memenuhi syarat minimum untuk support data dan syarat minimum untuk confidence. Algoritma a priori pada saat ini telah diimplementasikan ke berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah di bidang bisnis dan perdagangan dan di bidang pendidikan. Di bidang bisnis, misalnya diimplementasi data mining algoritma a priori untuk sistem perjualan. Tujuannya untuk membantu para pebisnis meningkatkan penjualan produk mereka. Sekian dari saya lanjutkan untuk ke teman saya. Terima kasih. Bye-bye. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu 1. Bagaimana menerapkan algoritma a priori pada penjualan tiket pesawat? 2. Bagaimana memperoleh presentasi penjualan tiket pesawat yang paling banyak terjual? Tujuan dan manfaat. Apapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana algoritma a priori dapat membantu perkembangan strategi pemasaran dalam penjualan tiket pesawat pada PT Sinar Jagad Indonesia. Apapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan untuk mengetahui penjualan tiket mana sih yang paling banyak terjual. Baik, akan dilanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Niputu Helma Puspitasari, NIM 20101089. Di sini saya akan menjelaskan di bagian yang ketiga, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian yang pertama itu ada data mining. Data mining merupakan suatu proses pendukung pengambil keputusan di mana kita mencari pola informasi dalam data. Pencarian ini dapat dilakukan oleh pengguna, misalnya dengan menggunakan query, atau dapat dibantu dengan suatu aplikasi yang secara otomatis mencari pola informasi pada basis data. Untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori adalah proses ekstraksi informasi dari suatu database. Dilanjutkan dengan melakukan frequent item atau item set dan candidate generation
dalam pembentukan asosiasi rule meaning, guna mendapatkan hasil nilai minimum support, dan hasil nilai minimum confidence. Jadi, sekian metode yang digunakan dalam penelitian ini. Implementasi algoritma a priori untuk melakukan proses pengolahan data transaksi penjualan tiket pesawat dengan menggunakan data transaksi penjualan yang jumlahnya semakin banyak, maka akan dilakukan analisis asosiasi algoritma a priori dengan membuat nilai support dengan menggunakan data transaksi penjualan sebagai berikut. Ini adalah hasil data yang didapatkan dari ekstraksi ya, cleansing data. Oke, kita ada studi kasus ini. Kemudian kita representasi data transaksinya, data pada tabel di atas direpresentasikan ke dalam bentuk tabel berikut. Nah, ini dia. Pada transaksi di atas itu ada 4 item ya, Garuda, Citylink, Lion, dan Trigana. C. Tabulasi data transaksi. Data transaksi pada tabel 3 dibentuk tabel tabular yang akan mempermudah dalam mengetahui berapa banyak item yang ada dibeli dalam setiap transaksi seperti pada tabel berikut. Tabel 3, format tabular data transaksi. Nah, ini dia hasilnya. Oke, pada transaksi itu yang terjual akan bernilai 1 ya. Nih, yang terjual akan bernilai 1, sementara yang tidak terjual akan 0. Jika dijumlahkan, maka dalam 10 transaksi, Garuda terjual 8 kali, Citylink terjual 6 kali, Lion terjual 7 kali, dan Trigana 6 kali. D. Pembentukan item set. Berikut ini adalah penyelesaian berdasarkan kasus yang sudah disediakan pada tabel 3. Proses pembentukan C1 atau disebut dengan satu item set dengan jumlah dengan rumus sebagai berikut. Di sini support A sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A per total transaksi ya. Oke, kita hitung untuk supportnya Garuda. Garuda itu ada 8 ya. Ada 8 dibagi dengan 10 karena 10 jumlah dari seluruh transaksi. Maka kita akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Begitu seterusnya. Hasil dari nilai ini akan dimasukkan ke dalam nilai confidence ya. Nah, ini dia nilai confidence didapat dari support ini. Hasil dari perhitungan di atas diubah dalam bentuk confidence, bentuk persentase untuk mengetahui confidence dari masing-masing item. Oke, hasilnya begini ya, sudah kita hitung tadi. Kemudian dalam proses pembentukan item set pada tabel 4, hasil pembentukan satu item set akan dilakukan kombinasi 2 item set. Proses pembentukan C2 atau 2 item set ini dengan rumus begini. Support AB sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B per jumlah transaksi. Oke. Transaksi yang mengandung AB, kita masukkan item setnya ya. Satu persatu Garuda, Citylink dengan jumlah 4. Oke, saya pindahkan tabelnya ke sini. Garuda, Citylink ada jumlahnya 4, kita hitung 1 2 3 4 ya. Ya, betul, 4 dan seterusnya ya. Garuda Lion juga jumlahnya ada 5. 1 2 3 4 5 ya. Begitu seterusnya. Per 10 ya. Per 10 kita akan mendapatkan nilai supportnya. Jumlah transaksi kan ada 10 ya. Baiklah. Kita lanjut. Dari tabel tersebut ditetapkan nilai titik minimal supportnya 5. Ya, 5. Sehingga dapat C2 Garuda Trigana ini, Garuda Lion dan Lion Trigana ini ya. Oke, pada tabel ini dapat dipahami dan dianalisis bahwa Garuda dengan support 40% batasan Citylink ya. Nih. Oke, kita lanjut. Kombinasi 3 item set. Kombinasi dari item set pada C2 bisa digabung menjadi 3 item set. Proses pembentukan C3 atau disebut dengan 3 item set dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Karena yang 5 tadi ada berapa ya? Lion, Trigana, sama Garuda. Berarti kita masukkan Garuda, Trigana, Lion. Jumlahnya ada 4 ya. Kita lihat lagi di sini. Garuda 1 2 3 4 ya. Betul, ada 4. Dengan demikian C3 Garuda, Trigana, Lion karena hanya kombinasi itulah yang memiliki frekuensi yang di atas titik minimal support. Oke.
Pembentukan aturan asosiasi. Setelah pola frekuensi tinggi ditemukan, kemudian dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence ya. Dengan menghitung confidence, aturan asosiasi A menuju B, nilai confidence dari aturan A menuju B dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, ini dia rumusnya. Support AB sama dengan jumlah transaksi yang mengandung AB per jumlah transaksi yang mengandung A. Nah, kita kalkulasikan dan mendapatkan hasil dari ini ya. Dari C3 yang telah ditemukan, bisa dilihat besaran nilai support dan nilai confidence dari aturan asosiasi seperti tabel di bawah ini. Nah, di sini jika beli Garuda, beli Trigana, maka beli Lion 4/5 ya. Jadi nilai A-nya di sini adalah Garuda Trigana dan nilai AB-nya adalah Garuda Trigana Lion. Kita lihat saja di tabel. Garuda Trigana ada 5 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ada Lionnya 1, 2, 3, 4. Ya, betul ya. Begitu seterusnya ya, perhitungannya sampai ini. Nah, akan didapatkan nilai confidence-nya sebagai berikut. Berdasarkan tabel 7, nilai confidence minimal adalah 70%, sehingga aturan yang bisa dibentuk adalah aturan dengan antecedent berikut. Nah, aturan antecedent cuma yang ini ya. Oke, cuma transaksi yang pertama. Nah, kemudian sementara itu aturan asosiasi untuk C2, yang C2-nya sekarang ya. Tadi kan C3, sekarang C2. Bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, ini dia C2. Sama saja nilainya jumlah transaksi mengandung AB per jumlah transaksi mengandung A. Nah, di sini A-nya adalah Garuda, AB-nya adalah Garuda Citylink. Kita hitung ya. Garudanya ada 8 tadi ya totalnya ya. Nah, ini ya 8 ya Garuda ya. Oke. Maka beli Citylink. Nah, Garuda yang ada Citylink-nya ada 4 di sini. Makanya 4/8 gitu. Begitu juga untuk yang Garuda Lion. Garuda 8 ya kan A. Untuk Garuda Lionnya ada 5. Nah, di sini. Begitu seterusnya. Sementara itu, aturan asosiasi final secara berturut-turut dengan nilai confidence minimal adalah 70% dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini dia hasilnya. Aturan asosiasi finalnya untuk yang C3 kan tadi yang di atas 80% nilai confidence-nya, dan yang untuk C2 nilai confidence-nya yang masuk adalah yang ini saja ya, 71,43%. Nah, hasil dari analisis sistem yang mencari pola pembelian tiket pesawat berdasarkan data transaksi penjualan tiket, dijelaskan bahwa tiket yang sering dibeli konsumen bersamaan adalah yang ini. Jika konsumen membeli Garuda Trigana, maka akan membeli Lion dengan tingkat confidence-nya 80%. Dan yang kedua adalah jika konsumen membeli tiket Lion, kemungkinan besar juga dia akan membeli tiket Trigana dengan nilai confidence 71,43%. Oke, sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan dengan Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita dengan NIM 20101129. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis sebagaimana yang telah disajikan pada pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, penerapan algoritma a priori pada penjualan tiket pesawat efektif untuk melihat pola pembelian konsumen, di mana pada saat pengelolaan data dapat kita ketahui tiket yang sering dipesan oleh pembeli. Berikutnya, di mana di sini dapat dilihat tiket yang sering dibeli, yaitu tiket Garuda, Trigana, dan Lion, sehingga pihak pemilik travel dapat mengatur strategi pemasarannya, seperti mengadakan promo untuk meningkatkan penjualan tiket untuk maskapai lainnya, yang sehingga semua maskapai tiket dapat terjual dengan banyak. Maka pihak travel agen dapat menyusun strategi dalam penentuan promo maskapai untuk menyusun strategi pemasaran pesawat lainnya. Yang kedua, penggunaan data mining algoritma a priori untuk menentukan pola kombinasi, item set, dan association rules, di mana dengan penjualan itu nilai support dan confidence tertinggi adalah Lion dan Trigana serta Garuda dengan nilai support 50% dan confidence 70%. Dengan rincian sebagai berikut, jika pembeli tiket Lion maka akan membeli tiket Trigana dengan support 50% dan confidence sebesar 70%. Jika pembeli tiket Garuda Trigana maka pembeli tiket Lion dengan nilai support 50% dan confidence sebesar 70%. Sekian dari saya, terima kasih.
saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan